Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tresna Senja di Instagram @senjatresna, atau nanti aku bakal upload di YouTube dia Senja. Oke, video kali ini aku mau bahas tentang kesenian tradisional yang dulunya aku sempat ikutin. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang nanyain, kok bisa sih, kok berani sih gitu kan. Terus ya tiap lihat video ada lagi yang nanya, jadi ya oke deh, aku mau buat video tentang debus yang aku ketahui, tentunya yang aku jalani apa aja. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu debus. Nah, aku akan jelasin secara singkat apa itu debus. Debus merupakan kesenian bela diri suku Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Misalnya, kebal senjata tajam, tidak merasa sakit saat atraksi, dan lain-lain. Kesenian ini berawal pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten pada abad ke-16. Nah, udah pada tahu kan apa itu debus secara singkat? Kita lanjut aja ya ke sesi pertanyaan. Nah, di sini aku udah ngumpulin banyak banget pertanyaan yang sekiranya bisa mewakili dari semua pertanyaan teman-teman yang hampir sama. Oke, yang pertama, belajar di mana? Nah, aku ini belajar di Kecamatan Baros, di teman papa aku juga yang bernama Mbah Mamat, dan kebetulan beliau itu kenal sama papa aku tuh lumayan lama karena deket tempat tugas papa aku gitu. Jadi aku dikenalin sama Mbah Mamat itu dan berlatih di Mbah Mamat. Terus belajarnya dari kapan dan berapa lama sih latihannya? Nah, belajarnya itu aku mulai dari tahun 2017 dan sebenarnya latihan debus itu cuma 1 kali sebelum prakteknya gitu, karena kan kalau untuk debus sendiri ya nggak mungkin kan kayak misalnya makan bola berkali-kali, enggak, terus kayak main buset-buset golong beberapa kali sih enggak gitu, karena nanti malah luka di saat latihan berkali-kali. Jadi waktu pengalaman saya itu misalnya makan bohlam nih, yang tadi kalian udah lihat videonya sebelumnya, makan bohlam itu cuman malam saya latihan, itu pun karena mau ada kegiatan Jambor Pemuda Daerah selama 3 hari, dan disitu saya bingung apa aja yang mau ditampilin. Saya waktu itu cuma bisa main golok aja, cuman pengen nambah lagi gitu biar wah. Akhirnya aku nambah dengan makan bohlam. Nah, disitu malam sebelum besoknya berangkat aku baru latihan sama Mbah Mamat, jadi kayak yakin aku beli 2 buah bohlam tuh, 2 bohlam lampu. Mbah Mamat makan pertama, saya juga sebenarnya agak ragu-ragu gitu ya, apa bener sih aku bisa gitu, tapi karena keinginan dan keyakinan, ingin belajar, ingin tahu gimana caranya makan bohlam tersebut. Nah, akhirnya aku coba tuh. Awalnya itu kayak keras banget, terus kayak takut gitu kan, nggak mau. Akhirnya kata Bah, bismillah Abah tuh kan. Akhirnya dengan keyakinan hati, aku tuh dengan rasa ya udah yakin, karena ada Abah juga kan ngeliatin, ya masa aku kenapa-napa kan. Jadi aku yakin, akhirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar itu langsung beling. Tapi pada malam itu aku kegores, jadi kayak kegores dikit dengan pecahan beling, tapi cuman kegores dikit doang sih, itu nggak begitu nggak darahan banyak banget, cuman titik doang gitu. Jadi oke, fine gitu tuh. Jadi aku bakal coba gitu. Akhirnya aku beli, dan pas kegiatan Jambore itu ya aku lakuin gitu. Aku bener-bener pentas dengan tanpa luka sama sekali gitu. Jadi aku kayak kata Abah tiap mau pentas bilang ke Abah. Akhirnya aku tuh ya udah Bah, bentar lagi mau pentas nih gitu kan. Terus Abah bilang ya udah bismillah gitu. Ya udah, aku dengan yakin tampil tanpa ada luka apapun dan lancar, alhamdulillah gitu. Jadi untuk belajarnya kapan itu, kalau untuk debus sehari sebelumnya gitu, nggak sering. Cuman berbeda dengan ceritanya belajar golok itu. Waktu golok itu aku belajarnya, jadi goloknya dibalikin, kan ada yang tajam ada yang tebalnya itu. Nah, pas yang dibalikinnya itu kayak dipukul-pukulin itu aku nyoba kan, dan akhirnya kita kan namanya memarit kan munculnya nggak langsung malam itu juga kan. Nah, aku pukul mungkin karena tangan aku yang terlalu lemah, besoknya ini semuanya biru. Lucu banget sumpah, itu kayak aduh bisa nggak ya gitu kan, cuma dipukul-pukul sama yang dibalik goloknya aja udah biru-biru memar gitu kan. Aku disitu kayak segininya banget sih latihan gitu. Tapi aku nggak tahu sih ya, ini latihan versi aku, nggak tahu kalau misalnya di tempat lain latihan busnya seperti apa. Kalau aku sih itu yang aku jalani. Oke, next pertanyaan selanjutnya, nggak bahaya tuh buat kamu? Nah, kalau bahaya ini tuh namanya debus itu atraksi yang berbahaya, otomatis bahaya. Tapi
kalau untuk aku yang sudah punya guru dan sudah berlatih, itu dengan keyakinan hati bahwa ini tuh nggak berbahaya gitu, jadi aman-aman aja. Terus pernah luka enggak? Oke, pernah luka enggak? Nah, dari latihan bola ham aja kan awalnya udah luka sedikit, cuman itu nggak terlalu parah. Tapi pernah nih aku latihan bukan latihan, diajak pentas tuh sama teman. Jadi kayak aku baru pulang kegiatan, terus ada teman, ayo pentas yuk di sini gitu kan. Nah, di situ aku nggak bilang ke abah, dan aku pun emang nggak minjem, kan aku golok itu minjem di abah gitu. Aku nggak minjem golok, jadi aku cuman oke, aku bakal pentas makan bolham aja gitu. Akhirnya aku beli bolham, dan adanya itu bolhamnya kecil banget. Bolhamnya kecil, biasanya aku pakai yang sedang. Nah, pas aku pentas, sayang banget sih nggak ada dokumentasinya ya di situ. Pas aku pentas bolhamnya itu, jadi biasanya besar bisa ada penyangga, akhirnya pas yang kecil langsung krek, langsung pecahannya itu ke bibir. Akhirnya di sini juga masih ada sih bolanya, cuma nggak kelihatan. Jadi kalau pernah luka ya pernah. Terus debus ini pakai ilmu apa sih gitu ya? Emang ada aja sih yang bilang ke aku itu ada ilmu hitamnya ya, atau pakai ilmu apa sih kok bisa gitu kan? Kan itu di atas normal, maksudnya kita membahayakan diri kita sendiri tapi kok nggak kenapa-napa gitu. Nah, kalau untuk ilmu hitam sama sekali kita nggak pakai ilmu hitam ya. Terus ya aku sih kalau pribadi aku ya biasa-biasa aja, kayak latihan debus dengan niat aku pengen bisa. Oh ya udah, kita berlatih. Ini aku juga emang dikasih sih sama abah, ini doanya sebelum pentas kamu baca ini. Ya udah aku baca, dan aku juga bilang ke abah aku mau pentas gitu kan. Nanti abah ikut mendoakan sih, katanya abah juga ikut mendoakan dari jauh gitu. Jadi aku sama sekali nggak pakai ilmu apa-apa sih, dalam diri aku nggak ada ilmu apa-apa. Kita lanjut lagi. Itu bisa dipelajari sama orang selain Banten nggak sih? Karena karena emang debus itu terkenalnya kan emang dari Banten, kesenian khas tradisional Banten. Bisa nggak sih dipelajari sama orang di luar Banten? Saya sendiri bukan asli dari Banten loh, saya sendiri orang tua keluarga dua-duanya dari Garut, kita hanya ngerantau di Banten. Tapi saya mau belajar kesenian debus, jadi otomatis nggak harus orang Banten, semua orang bisa. Kalau misalnya emang ada niat dan yakin ingin pelajari debus, kita pasti bisa. Yang penting mau berlatih dan benar gitu. Jadi digunakannya ya bukan untuk wah saya jagoannya, bukan, tapi untuk melestarikan kesenian khas tradisional Banten. Itu niatnya gitu. Insya Allah bisa, kalau kamu mau belajar, mau bisa debus bisa, karena di Banten ini perlu kalian ketahui udah ada asosiasi debus Banten. Insya Allah nanti kalau misalnya kalian mau gabung, mau mengetahui apapun itu tentang debus, bisa ditanyakan ke para anggota asosiasi debus Banten. Lanjut lagi, terus pas ngelakuin debus sadar gak sih? Ya sadar, jelas itu sadar. Banyak yang bilang kesurupan, sadar gak sih? Ya sadar gitu, sadar. Aku makan buah sadar, cuman mungkin kok kelihatan sangar sih waktu pentas. Itulah namanya totalitas gitu. Masa iya sih lagi pentas debus ketawa-ketawa, hahaha, kan nggak lucu juga kan? Atau enggak pas lagi pentas debus senyum-senyum kayak yang mau nari. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita. Kalau misalnya lagi debus ya udah tampil sangar gimana sih gitu kan? Nggak ada senyuman biar kelihatannya tegang. Kalau misalnya lagi nari, aku juga lagi nari senyum-senyum biar kelihatannya ayu, gemulai gitu kan. Gitu, jadi aku sadar nggak keserupan kok, bener. Nah, nih yang sering banyak ditanyain, kalau makan bohlam itu ditelan nggak sih? Kalau ini aku sendiri ya. Kalau aku sendiri, karena diajarin sama abahnya, kamu kalau lagi pentas kunyah sampai halus. Nah, beres pentas, kalau memang bisa dibuang ya buang, gitu, buang. Ya udah aku buang. Tapi kalau biasanya sih ya pasti adalah yang nyangkut sedikit. Jadi kalau ketelannya wajar lah, tapi aku udah kunyahnya bener-bener halus. Jadi kalau masukin juga ya ketelan, ya udah kayak ya udah gitu tuh, nggak ada nyangkut nggak gitu. Apalagi ada yang nanya itu kalau makan bohlam triknya gimana? ya aku aja nggak ngeliat, jijik banget. Makanya tapi nggak ditelan sama aku, kecuali kalau ada yang nyangkut mungkin ketelan karena, tapi aku nggak sadar soalnya udah halus banget gitu ya. Terus ada yang nanya juga nih terakhir, katanya itu kalau pentas goloknya beneran gak sih? Jelas ini tuh beneran lah, nggak bohong-bohong. Masa iya aku pentas menipu para penonton? Yang aku pakai itu bener-bener golok yang tajam gitu. Ya menyesuaikan sih. Waktu seleksi Kapal Pemuda Nusantara di tingkat provinsi kan ada bilang panitianya kalau misalnya goloknya mintul ya, bahasanya mintul atau enggak tajam, buat apa pentas, buat apa dipakai, mending nggak usah pakai gitu. Akhirnya ya udah aku emang bawa golok yang benar-benar tajam, dan aku pentas. Alhamdulillah sih nggak ada luka dan lancar sampai beres. Tapi temen aku ada yang minjem, dan aku tuh udah disaranin sama abah jangan dikasih ke orang lain ya, ini goloknya kamu aja yang pegang gitu, kamu aja make.
Tapi di sisi lain aku nggak enak, temen aku nih cowok dia nggak ada persiapan buat pentas, dan dia mungkin ngeliat aku pentas pakai golok, cewek juga bisa mungkin pemikirannya, apalagi dia yang cowok badannya kuat kekat gitu kan. Akhirnya ya udah aku pinjemin karena aku nggak enak kan, dia bilang masa sih ke teman sendiri nggak mau bantu. Akhirnya udah aku kasih ke dia goloknya, dan alhasil itu aku udah beres pentas nih, aku pertama pentas, dan pas dia pentas dia pukul-pukul itu tembus bener-bener, aku ngeliat dia darahnya mengucur. Semua orang yang di situ, baik panitia, baik dari dinas Dispora kabupaten aku itu ngeliat dia bener-bener darahan. Alhasil dia dibawa ke rumah sakit 3 jahitan. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya kamu nggak bisa debus dan nggak punya bekal apapun, jangan coba-coba untuk pinjem barang orang, pinjem barang yang emang berbahaya yang dipakai debus, mentang-mentang kalian kuat gitu. Itu aku bener-bener nggak saranin, karena banyak yang bilang kan kalau barang orang nggak boleh dipakai kan, pakai sama milik kita sendiri aja gitu, karena beda yang megang, beda lagi hasilnya gitu. Maksudnya ya nanti pas pentasnya beda lagi, takutnya pakai barang orang nggak ikhlas mungkin si goloknya akhirnya melukai orang lain gitu. Aku nggak tahu, aku sendiri itu bener-bener aku percaya sih, kalau aku percaya kita ini nggak boleh pakai barang orang lain kalau emang nggak boleh gitu tuh. Pakai barang orang lain tuh kalau emang nggak boleh ya udah jangan, kalau misalnya kamu nggak mau celaka gitu. Itu aja sih saran dari aku ya, jadi jangan nyepelein. Kayak banyak juga yang bilang masa sih bener nggak sih, apa cuma trik-trik doang ya. Itu aku, kalau di aku sendiri yang aku jalani itu bener-bener bener-bener berbahaya gitu kalau misalnya kalian nggak punya bekal dan nggak berlatih. Tapi nggak tahu kalau pentas orang lain ya, karena kita punya gurunya masing-masing, punya cara latihannya berbeda masing-masing. Jadi aku juga nggak mau ikut campur urusan orang lain gitu kan. Aku juga ada kalau misalnya temen pentas debus, dan kan ada yang pentas debus sampai keluar darah, nanti pas di lap udah hilang darahnya gitu. Itu ada. Jadi kalau bilang sih mau main golok kering atau basah, kalau aku kering jadi nggak sampai keluar darah, kalau basah ya keluar darahnya. Aku aja masih ngeri kalau ngelihat yang pentas debus sampai keluar darah, itu ngeri banget. Aku aja nggak sanggup ngelihat dari itu, ngeri banget. Tapi ya aku kalau main pasti kering aja sih. Kalau ada yang nanya kering apa basah, kering. Jadi aku udah ngerti kalau kering itu berarti nggak keluar darah, tapi bukan berarti itu nggak kebal ya, tapi itu kita bener-bener kebal dari benda tajam. Sedangkan kalau yang sampai keluar darah itu dia bisa membuka kulitnya sampai keluar darah dan bisa menutup kembali. Nah itu jadi punya kelebihan dan keistimewaannya masing-masing gitu. Bukan berarti yang main golok harus keluar darah, atau misalnya bukan berarti yang main golok itu harusnya jangan keluar darah gitu. Jadi itu punya keistimewaannya masing-masing gitu. Pokoknya kalau debus itu banyak banget sih, nggak hanya makan bohlam, golok, ada yang ngebengkokin besi, ada yang makan silet, ada yang tusuk lidah pun aku pernah tusuk lidah seperti ini nih, nanti aku liatin gambarnya. Nah tusuk lidah itu aku pernah, dan itu bener-bener pertama kali aku tanpa ada latihan. Jadi pas pentas aku langsung bener-bener, kalau temen ya yang maksudnya tuh baca apa, aku entah apa lupa, tapi saking tegangnya ya udah aku bacaan debus yang dari si Abah aja gitu kan. Akhirnya istighfar, banyak istighfar, gitu kan, ditusuk lah. Mungkin karena lidah akunya keadaannya tegang, nggak lemes, jadi pas ditusuk itu rasanya tegang banget, kayak keras gitu tuh. Nah pas dibuka tuh, pas dilepasin itu kan lumayan lama, karena aku kan sambil nunggu ada yang nyawer, kayak uang dimasukin gitu kan, uang dimasukin ke besi itu. Nah pas dilepas itu langsung aku tutup mulut, bener-bener tutup mulut. Kenapa? Darah itu ngalir. Bener-bener aku tuh kayak, oke ini kapan beresnya ya? Aku diem aja, senyum-senyum. Dan pas nyampe ke kamar mandi itu bener-bener aku muntahin itu semua darah, udah kayak muntah darah, mungkin ya darah dari lidah kan, karena nggak bertulang jadi banyak banget darahnya keluar, merah kental banget. Itu aku bener-bener kumur-kumur entah berapa kali sampai bener-bener bersih, dan rasanya itu kayak apa ya rasanya itu masih bisa dijelasin, tapi tegang aja gitu, lidah tuh kayak tegang, kayak ada yang nyangkut gitu tuh, kayak ada yang nyangkut gitu. Itu mungkin ya rasanya ditindik di lidah itu bener-bener. Cuman aku nggak ngerasain sakit, nggak kayak oke, fine aja gitu, cuman keluar darah, lidahnya rasanya kayak keras gitu, ya udah nggak perlu aku bilang ke teman aku ngeluarin darah banyak loh, nggak sih, aku santai aja sih, santai. Jadi kayak udah oke, darahan oke. Jadi kalau makan nggak enak ya udah gitu aja sih, aku nggak sampai nangis atau ngerasa sakit, nggak gitu. Oke, mungkin itu aja, udah menjawab semuanya. Maaf nih kalau misalnya videonya lama banget, karena ini sih sharing aja sih, sharing ya buat teman-teman yang suka. Ya like aja deh kalau misalnya ada yang masih ditanyain, masih belum jelas, komentar gitu kan, gimana tanggapannya. Dan maaf banget nih videonya kelamaan, kalau bosan ngeliat aku ya maaf banget, Cukup sekian dari saya, Trisna Senja. Terima kasih banyak yang udah menonton, semoga nggak bosan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.